Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hidayah Pinasari. Saya berasal dari jurusan Fisika. Yang terhormat, Bapak Muhammad Kamiluzaman selaku dosen mata kuliah Pancasila. Pada hari ini, saya akan menyampaikan mengenai tugas UAS berupa simulasi mengajar dengan topik sikap Muhammadiyah terhadap pemilu yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dari Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang berlandaskan Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Organisasi ini seringkali mengeluarkan pendapatnya mengenai kegiatan pemilu yang terjadi di Indonesia. Contohnya pada saat pemilu tahun 2014, pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah menilai bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan sarana krusial untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Mengenai pemilu pada tahun 2014, Muhammadiyah membacakan pernyataannya terkait dengan pemilu, yakni terdapat 7 poin. Yang diantaranya poin pertama, menyampaikan bahwa pemilu adalah suatu proses kepolitikan yang sangat bermakna dan menentukan arah perjalanan serta masa depan negara Indonesia, dan bukan merupakan ritual politik maupun kesuksesan demi kepemimpinan belaka. Demokrasi yang serba bebas dan tanpa tanggung jawab dapat menciptakan negara dengan dunia politik yang tidak sehat. Contohnya terjadinya korupsi dan sebagainya. Poin kedua, menyampaikan bahwa KPU harus lebih aktif dalam memastikan bahwa setiap masyarakat tidak kehilangan hak konstitusionalnya karena setiap suara yang akan diberikan oleh masyarakat akan menentukan masa depan negara Indonesia. Muhammadiyah juga menyampaikan pada poin kedua bahwa pengawas pemilu yakni Bawaslu dan Bawaslu dan Panwaslu juga harus lebih bersikap aktif dan proaktif menegakkan segala aturan dan juga sanksi yang tepat untuk setiap masyarakat yang melanggar kebijakan-kebijakan terkait dengan pemilu. Poin yang ketiga, menyatakan bahwa Muhammadiyah akan ikut serta dalam menjadikan kegiatan pemilu pada tahun 2014 sebagai pemilu yang akan menghasilkan anggota legislatif serta pemimpin nasional yang dapat menjalankan tugasnya dengan kompeten dan juga amanah. Poin keempat, menyatakan bahwa anggota legislatif yang terpilih pada pemilu 2014 harus mampu untuk menghasilkan wakil rakyat yang jujur, bertanggung jawab atas tugasnya, terpercaya, memiliki kualitas yang tinggi, serta memiliki komitmen yang kuat dalam memajukan negara Indonesia. Poin yang kelima, menyatakan bahwa setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu dan calon legislatif beserta para pendukungnya harus berkampanye dengan cara yang santun, bersaing secara sehat, dan mengutamakan program kerjanya masing-masing, serta menaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Poin keenam, menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak memilih hendaknya menggunakan hak politiknya secara cerdas dan jujur. Seluruh masyarakat juga harus aktif dalam setiap proses demokrasi dan pemilu. Dan poin yang ketujuh atau yang terakhir, menyampaikan bahwa warga Muhammadiyah juga harus menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan jujur, serta selalu menjunjung tinggi kepentingan dan juga martabat organisasi. Pada pemilu 2019 pun, Muhammadiyah juga sempat mengeluarkan pendapatnya. Pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah menyampaikan pesannya untuk warga Muhammadiyah mengenai pemilu tahun 2019. Melalui pesannya, pimpinan Muhammadiyah ini berharap agar warga Muhammadiyah bersikap arif dalam menghadapi politik. Beliau juga berharap agar warga Muhammadiyah menggunakan hak pilihnya secara cerdas, dewasa, bertanggung jawab, dan memiliki etika yang tinggi. Diharapkan juga agar warga Muhammadiyah
tidak terlibat ke dalam kompetisi politik, dan ikut kegiatan dukung-mendukung yang dilakukan secara serampangan mendekati kegiatan pemilu 2019. Beliau juga ingin kegiatan pemilu tahun 2019 ini dijadikan sebagai ajang pertarungan politik yang keras atau berlebihan. Selain kedua contoh di mana Muhammadiyah ikut menyatakan pendapatnya mengenai kegiatan pemilu di atas, pada tahun 2020 Muhammadiyah juga turut menyuarakan pendapatnya mengenai kegiatan pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Pimpinan Pusat atau PT Muhammadiyah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disebut dengan KPU, Kemendagri, dan juga DPR untuk melakukan peninjauan ulang terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 kala itu. Muhammadiyah mengusulkan pendapat tersebut untuk alasan kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum terkendali saat itu. Menurut mereka, keselamatan masyarakat merupakan poin yang paling penting. Muhammadiyah tidak ingin jika nantinya kegiatan Pilkada 2020 ini akan menjadi klaster penularan COVID-19 yang baru. Sehingga dari beberapa pertimbangan yang telah disampaikan sebelumnya, Muhammadiyah berharap agar pelaksanaan kegiatan Pilkada di tahun 2020 ditunda untuk sementara waktu. Dari yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang berlandaskan Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Muhammadiyah seringkali menyatakan pendapatnya mengenai kegiatan pemilu yang ada di Indonesia. Contohnya pada pemilu tahun 2014, pada pemilu 2014, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sebanyak 7 poin dengan berharap agar pernyataannya tersebut dapat membuat sistem pemilu di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pada tahun 2019, Muhammadiyah juga sempat menyatakan pesannya untuk warga Muhammadiyah dalam menuju pelaksanaan kegiatan pemilu 2019. Tidak hanya itu, menjelang pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 lalu, Muhammadiyah juga turut menyampaikan usulannya mengenai kegiatan Pilkada 2020. Yakni Muhammadiyah mengusulkan agar Pilkada 2020 diundur untuk sementara waktu demi keselamatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang merebak kala itu. Dari berbagai pendapat yang dinyatakan oleh Muhammadiyah terkait dengan pelaksanaan pemilu yang ada di berbagai tahun tersebut, Muhammadiyah hanya ingin turut berperan dalam menciptakan dunia politik negara Indonesia yang lebih baik lagi, sehingga dapat menghasilkan wakil rakyat maupun pemimpin nasional yang bermartabat dan mampu untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.